Halo semuanya, kenalin aku Igusti Agawani Trisna Amanda Putri, bisa dipanggil Trisna. Aku adalah mahasiswa Matematika ITS sekaligus anggota dari TPK ITS Angkatan 2020. Dan aku adalah alumni dari Bangkit Academy Batch 4 tahun 2023 untuk Machine Learning Pad. Oke, untuk Bangkit Academy itu merupakan salah satu program yang ada di MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu namanya Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Nah, jadi program Bangkit ini diadain atau diselenggarain oleh Google bekerja sama dengan Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Deeptext Foundation. Nah, di Bangkit itu ada 3 learning path yang ditawarin. Yang pertama itu ada machine learning yang aku ambil, yang kedua ada cloud computing, dan yang terakhir ada mobile developer. Jadi buat kalian yang tertarik tentang program gitu ya, sesuai dengan minat kalian dan jurusan kalian bisa join Bangkit. Nah, untuk ini juga, Bangkit juga, karena dia program di bawah naungan MBKM, jadi segala kegiatannya itu bisa dikonversi teman-teman. Jadi ini untuk program Bangkit itu beban SKS-nya sebesar 20 SKS, yang mana kalian bisa konversi sesuai dengan kebijakan yang ada di departemen kalian. Kebetulan untuk departemenku sendiri, Departemen Matematika, keseluruhan 20 SKS-nya bisa dikonversi, tapi emang sebagian besar itu dikonversinya ke mata kuliah pilihan. Terus mungkin aku tambah juga ya, kok bisa sih Matematika ITS itu join Bangkit dan lolos Bangkit? Nah, menurutku sendiri dan berkaca juga dari pengalaman yang lolos Bangkit. Nah, untuk matematika kan emang di ITS itu matematika teknik yang masih relate dengan program gitu ya, teman programmer. Jadi kayak di aku sendiri itu ada rumput ilmu komputasi. Nah, itu kayak masih relate untuk machine learning-nya atau pembelajaran mesinnya di Bangkit. Sedangkan untuk jurusan lain, aku dengar-dengar itu masih bisa banget buat join dan lolos, karena di ITS pun ada yang lolos di manajemen bisnis. Jadi kan kayak udah sosum ya teman-teman, kok apa sih relate-nya sama Bangkit gitu kan. Tapi selagi kalian niat dan kalian punya basic program yang bagus, menurutku itu bisa banget buat join Bangkit Academy di tahun akan datang. Oke, mengenai alur seleksi dan gimana sih cara join Bangkit, Kak? Nah, yang pertama kita harus cari tahu dulu keperluannya mengenai berkas-berkas pendaftaran untuk PET yang kita tuju. Nah, saranku sendiri sih sebenarnya jangan daftar mepet-mepet ya teman-teman, karena berkas-berkasnya cukup banyak dan proses pengajuannya juga cukup makan waktu. Nah, dari alur seleksinya yang aku tangkap ya, itu ada 3 alur seleksi. Yang pertama itu ada seleksi pendaftaran di administrasi. Nah, untuk dokumen atau berkas pendaftarannya itu yang pertama ada surat rekomendasi dari departemen, terus ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM itu dari Ditmawa. Untuk infonya bisa kalian lihat di Instagram ITS Career Center. Terus ada curriculum vitae atau CV, ada transkrip nilai, dan yang terakhir ada foto KTP. Itu kalian bisa langsung siapin, dicicil dari sekarang kalau misalnya kalian mendaftar. Terus lanjut lagi, setelah itu kita daftar dulu juga di website langsung dari Bangkit, yaitu j.co/bangkit. Itu daftarnya, keperluannya commitment letter, dan tempatnya juga udah disediain langsung dari Bangkitnya itu di websitenya. Habis itu untuk seleksi administrasinya, kalau kalian udah lolos, kalian bisa langsung lanjut ke tahap tes pengetahuan. Nah, di tes pengetahuan ini yang pertama itu ada tes basic programming, terus ada bahasa Inggris, ada matematika dasar, itu ada yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, dan yang terakhir itu ada tes kepribadiannya juga gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian lolos itu, kalian bisa lanjut ke survei kebinekaan, di mana itu adalah kayak seleksinya langsung dari MBKM-nya, itu tahap akhir untuk lolos di Bangkit kayak gitu. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos dan dapat letter of acceptance dari Bangkitnya sendiri, itu kalian bisa mulai proses nih untuk form alih kreditnya. Nah, untuk alih kreditnya sendiri ini sebenarnya kebijakan dari masing-masing departemen ya. Nah, kalau kebetulan di matematika sendiri di departemenku itu ada formnya sendiri. Terus kita udah mulai cicil-cicil, udah habis keterima, kita langsung ajuin, kita
isi form untuk alih kredit itu kayak isinya LOA dan pokoknya bukti-bukti bahwa kita lolos di MBKM Bangkit. Nah, abis itu baru kita mulai konversi SKS-nya, kayak kita nulis apa aja yang kita mau konversi. Nanti di akhir itu kalian bisa dapat kayak surat form alih kreditnya udah disetujui atau enggak dari dosen-dosen yang terkait di departemen kalian, kayak gitu. Itu sih untuk alur seleksinya sampai udah menerima. Oke, untuk program-program yang ada di Bangkit atau sistem belajar di Bangkit tuh kayak gimana sih, Kak? Jadi untuk Bangkit ini sendiri kan dilaksanakannya secara online ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada nama programnya Bangkit Instructor Led Training atau ILT, di mana itu ada 3 jenis. Yang pertama ILT Tech Skill, di mana itu berkecimpung langsung atau berkaitan langsung sama PET yang kita ambil. Jadi kayak kelas secara online oleh instruktur yang ahli di bidang yang kita mau. Kayak tadi kan aku machine learning PET, itu yang ahli di machine learning, kita belajar tentang machine learning secara online dan diajarin langsung sama instruktur. Terus yang kedua ada LLT Soft Skill, itu mengenai pembelajaran tentang kemampuan soft skill kita nih. Kayak misalnya nih kemarin itu aku dapat kayak growth mindset, terus time management, critical thinking, adaptability, dan yang terakhir yang paling aku senang itu adalah personal branding dan interview communication. Jadi kayak kita diajarin tentang gimana sih cara kita ngebenerin CV yang bagus tuh kayak gimana, terus cara kita jawab pas interview tuh kayak gimana. Itu salah satu yang lumayan kayak membantu dan meningkatkan soft skillku sih, mengasah soft skillku kayak gitu. Terus yang terakhir ada ILT English, itu dimana kita belajar tentang bahasa Inggris. Karena kan di Bangkit itu, mungkin aku mau ngasih tau juga kalau misalnya di Bangkit itu secara keseluruhan dari awal kita pakainya bahasa Inggris. Jadi cara komunikasi kita di kelas juga pakai bahasa Inggris, tugas-tugas kita juga pakai bahasa Inggris. Jadi kita perlu ngasah kemampuan Inggris kita di ILT English ini kayak gitu. Nah di ILT English ini kebetulan yang menariknya adalah untuk narasumber atau instrukturnya sendiri adalah native speaker. Jadi kita diajar langsung sama seseorang yang benar-benar pakai bahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya gitu. Tapi kebetulan mereka udah kayak berpengalaman untuk ajar yang orang Indonesia gitu. Jadi kayak nggak terlalu cepet banget ngomongnya, jadi disesuaiin. Nah itu tentang ILT ya, cukup panjang tentang ILT. Lanjut ke ada program namanya Weekly Consultation. Jadi di Bangkit itu tiap learning path-nya kayak machine learning, cloud computing, dan mobile developer-nya itu punya mentornya masing-masing gitu ya. Jadi kita kayak dibagi dulu jadi beberapa kelas. Nah di tiap kelas itu ada mentornya masing-masing. Nah di mentor ini fungsinya adalah buat memfasilitasi kita mengenai info-info terupdate, terus kalau kesah kita selama Bangkit. Nah di weekly consultation yang ini adalah tempat dimana kita kayak berkeluh kesah sama mentor kita, kayak nanyain gimana sih Bangkit dulu dan Bangkit sekarang tuh kayak gimana, terus kayak tips and triknya biar bisa survive di Bangkit, karena nggak gampang juga sih kalau misalnya di Bangkit tuh. Terus itu dilaksanainnya kebetulan seminggu sekali ya, namanya weekly kayak gitu. Terus ada namanya self-paced session, itu adalah kegiatan belajar secara mandiri melalui course yang udah disediain oleh Bangkit. Nah kebetulan untuk machine learning path ini sendiri disediain 2 course, itu ada Coursera dan Decoding. Nah kalau misalnya Coursera ini wajib teman-teman, jadi kayak itu adalah course yang wajib kita pelajari dan wajib kita selesain. Kalau misalnya Decoding ini sendiri kebetulan opsional, jadi kita bisa kerjain bisa enggak, tapi alangkah baiknya dikerjain biar kayak nambah ilmu kita gitu. Nah Coursera ini wajib karena kebetulan itu adalah juga sebagai assignment kita di Bangkit. Jadi di sana itu ada tentang video pembelajarannya. Kalau misalnya materi yang pertama di machine learning itu adalah Python, jadi programming Python. Jadi kita kayak belajar tentang bahasa Python dulu, kayak dasar-dasarnya, pengaplikasiannya. Habis ada video-video, ada quiz-quiz juga di tiap videonya. Di tiap video ada di tiap kayak topik bahasannya juga, di akhirnya ada quiz. Nah di akhirnya juga ada final quiz gitu yang jadi
nilai akhir kita di kuis itu. Jadi alangkah baiknya didengar dari awal gitu video-videonya dan dikerjain kuis-kuisnya biar bisa nilainya bagus, karena nilai ini juga jadi pertimbangan buat nilai akhir kita di Bangkit gitu. Habis ada self-paced tadi, kita ada sistem poin. Jadi di Bangkit ini ada buat sistem poin gitu. Jadi dari awal semua kegiatan, semua challenge, semua tugas yang kita kerjain itu bernilai poin. Nah itu nanti poinnya bakal dihitungin langsung di akhir sama pihak Bangkitnya sendiri gitu. Oke, jadi untuk kegiatan terakhir dari Bangkit atau program terakhir dari Bangkit itu ada namanya Capstone Project. Itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada company based project. Jadi di sana itu kita dapat kayak ide-ide dari company yang kerja sama langsung sama Bangkit. Nah itu kita bakal kayak coba implementasiin ilmu kita kayak buat aplikasi atau sistem sesuai dengan kebutuhan company yang kita tuju. Nah kalau misalnya belum lolos di sana, kita diharuskan atau diwajibkan untuk mencoba ke yang namanya product based project. Jadi ini berdasarkan ide-ide kita sendiri, tapi untuk temanya udah ditentuin oleh Bangkit itu sendiri. Nah untuk company project maupun product based ini sendiri itu sistemnya kayak kolaborasi teman-teman. Jadi kita buatnya bertim. Nah untuk company project ini sendiri itu tergantung timnya, jumlahnya tergantung dari company yang mengkriteriakan kayak gimana. Kalau misalnya untuk produknya itu sistemnya kita dibagi jadi 6. Satu kelompoknya isinya 6, itu kolaborasi antara machine learning, cloud computing, dan mobile developer. Nah untuk ketentuannya itu sebenarnya ada 2-3 itu machine learning, 2-3 orang itu machine learning, terus 2-3 orang itu lagi cloud computing, terus yang terakhir 1-2 orang itu adalah mobile developer. Jadi kita benar-benar kerjasama buat nyiptain suatu produk atau aplikasi kayak gitu. Jadi benar-benar implementasiin langsung ilmu yang udah kita dapat selama di Bangkit kayak gitu. Oke, benefitnya ya. Jadi untuk benefit yang aku dapetin selama Bangkit ini, yang selama Bangkit dulu. Jadi yang pertama kan ilmunya tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi mulai dari IELTS tadi, terus itu udah banyak banget untuk materi-materinya yang disampaikan dan benar-benar bisa kepake banget. Habis itu dari Coursera-nya juga itu lumayan banget, dari ilmu-ilmunya sampai sertifikasinya, karena setiap kita ngelesain course kita dapat sertifikat. Terus habis itu selain ilmu kita juga dapat koneksi tentunya ya, baik koneksi melalui teman-teman seangkatan di Bangkit maupun instrukturnya langsung, karena tiap kita belajar pun juga kita kayak bisa langsung connect dan kita bisa tanya-tanya ke instrukturnya langsung dan bisa connect ke LinkedIn kita gitu. Abis itu selain relasi, kita juga yang seperti aku udah sebutin, kita dapat sertifikat yang kredibel tentunya. Selain sertifikat di Coursera, kita juga di akhir bakal kalau misalnya lulus ya, kita bakal dapat sertifikat dari Bangkit itu sendiri yang udah sampai di awal, dimana dipimpin oleh Google, Goto, Traveloka, dan Deep Tech Foundation kayak gitu. Nah, abis itu kita mungkin ini kayak yang terakhir ya, yang terakhir dari Bangkit, kita bisa konversi 20 SKS. Itu kan lumayan banget ya teman-teman, dimana mungkin kita bisa konversi yang cukup sesuai sama minat kita, kayak kita fokus sama apa yang kita pengenin. Kalau misalnya di aku kan emang pengen ngambilnya di mesin learning atau pembelajaran mesin untuk di departemenku gitu. Terus untuk pasca Bangkitnya sendiri ya, tentunya itu aku bisa jadi nambah network, di mana aku bisa join Bangkit Alumni Network. Kita kayak dibuatin suatu forum gitu untuk alumni di Bangkit. Di sana juga di-share tentang ilmu-ilmu dan kayak kita konsultasi sama teman-teman alumni yang di tahun-tahun sebelumnya. Itu kan lumayan banget. Terus ada job fair juga. Jadi kayak ada, setelah kita menjalani Bangkit, kita bakal disuguhi oleh info-info tentang job fair gitu. Ada kalau nggak salah namanya Google Career Fair gitu, yang diselenggarakan
oleh Google. Jadi kayak mereka nge-share info-info dan tips and trick gimana sih cara join di company yang diselenggarain waktu itu, yang jadi narasumber waktu itu. Nah terus yang terakhir ini sebenarnya aku dapat dari info temanku ya. Jadi dia itu berkesempatan buat magang di tempat dia kemarin lolos company project base-nya. Jadi kayak lumayan banget, dia ngerjain project, dia kayak direkrut langsung buat magang di sana gitu. Jadi kayak peluangnya cukup besar untuk magang gitu. Jadi kayak dari belajar kita langsung bisa magang kayak gitu sih. Terus yang terakhir mungkin ya, yang tadi aku sebutin di programnya kan ada capstone project ya. Jadi kayak kita bisa nambah juga pengalaman buat implementasiin ilmu kita secara langsung melalui produk berupa aplikasi kayak gitu sih. Keren banget soalnya. Oke, satu kata ya, extraordinary deh, biar satu kata. Luar biasa pokoknya, kayak lumayan banget ilmu yang disampaikan di sana, terus pengalamannya, terus ada koneksinya juga gitu. Luar biasa.